Berperan bukan baperan. Yap teman-teman, jadi episode kali ini merupakan episode ketiga dari podcast of Hima Ape. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang relate nih dengan kehidupan kita saat ini. Jadi kita akan bahas sesuatu dengan topik remaja dan mahasiswa, suara generasi masa kini. Yap, jadi generasi masa kini itu adalah seorang remaja teman-teman. Jadi kita sebagai remaja itu merupakan aset negara yang tentunya sangat berharga untuk masyarakat dan untuk negara kita ke depannya. Nah, untuk itu, untuk membahas topik ini saya udah kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa nih. Yakni di samping saya sebenarnya sudah ada bintang tamu yang Kak Mantik ya. Jadi Kak Mantik ini adalah seorang duta remaja Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, untuk itu di samping saya sudah ada Kak Mantik. Mungkin Kak Mantik bisa perkenalkan diri lebih dalam nih. Mungkin teman-teman juga di luar sana ingin kenal Kak Mantik lebih dalam lagi, silakan. Oke, terima kasih banyak sudah diundang ke podcast luar biasa ini. Saya Mantik, nama saya sebenarnya Nurul Hidayah, pakai SAP ya. Oke. Iya, saya asli Bantaeng, saya dari Bantaeng, saya lahir di Bantaeng. Terus saya winner Duta Remaja Sulawesi Selatan tahun 2022. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Dan juga kalau nggak salah waktu itu pernah juga jadi bergabung dalam sebuah himpunan adalah Himagara kalau nggak Betul, salah. Himagara. Dan juga dia juga Kak Mantik ini juga masuk UKM Pramuka ya? Iya, betul. Iya. Bergabung di UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Wah, jadi lumayan aktif juga ya orangnya teman-teman. Aktif ya. Aktif banget sampai jadi winner duta remaja guys. Nah, kan Kak Mantik ini adalah seorang duta remaja, winner duta remaja Sulawesi Selatan tahun 2022. Kita juga pengen tahu dong Kak, gimana sih prosesnya Kak Mantik ini sebelum menjadi duta remaja gitu Kak, sampai dia menjadi duta remaja, dan setelah jadi duta remaja apa sih yang Kak Mantik lakukan? Oke. Jadi sebelum jadi duta remaja itu kehidupannya seperti mahasiswa pada umumnya, tapi bukan kupu-kupu sih, bukan kuliah pulang. Iya. Anaknya memang aktif, ikut kegiatan-kegiatan. Anaknya memang suka ikut berkontribusi, ikut kegiatan-kegiatan sosial. Saya suka kegiatan outdoor, jadi saya join di UKM Pramuka, join juga di himpunan sebagai wadah pengembangan buat mahasiswa gitu. Terus prosesnya ke duta remaja itu cukup singkat sekali menurut saya, karena sebenarnya saya tidak punya niat dan tidak punya target sebenarnya bahwa saya mau join di kegiatan-kegiatan pemilihan duta gitu, tidak pernah ada keinginan. Tapi diajak oleh salah satu adik saya yang juga merupakan winner duta remaja tahun 2021. Wah. Iya, namanya Sahwa Ainul Makfirah. Jadi diajak untuk join. Awalnya saya masih ragu karena saya berpikir apa yang harus saya berikan jika saya bergabung ke duta remaja. Iya benar. Iya, karena Badan Pawal Bapak Pandu Dunia selalu mengajarkan kita di Pramuka bahwa jangan pernah berpikir apa yang akan kita dapatkan, tapi apa yang akan kita berikan gitu. Iya benar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung, proses berdamai dengan diri sendiri, proses memenangkan diri sendiri, karena sebelum kita menjadi pemenang kita harus membuat diri kita menang terlebih dahulu gitu. Sampai akhirnya semua proses dilewati, mulai dari karantinanya, kemudian tes wawancara tertulis itu ada, sampai grand final, sampai jadilah winner duta remaja di tahun 2022. Kemudian setelah jadi winner lebih aktif ikut
kegiatan-kegiatan duta, aksi bersih lingkungan, kemudian kayak sharing dengan remaja-remaja yang ada di SMA. Terus paling saya suka ke museum Kota Makassar, Museum Lagaligo, Museum Bala Lompoa di Kabupaten Goa. Itu adalah pengalaman yang luar biasa sekali menurut saya, karena kita tidak bisa ada sampai saat ini kalau orang-orang terdahulu kita tidak berjuang untuk apa yang kita nikmati sekarang gitu. Yang paling berubah sih dari setelah jadi duta remaja itu lebih ke penampilan ya. Penampilan serius, karena penampilan itu duta remaja memberikan saya pengalaman edukasi bahwa penampilan kita harus bagus loh, versi bagus itu setiap orang beda-beda ya. Versi bagusnya itu harus bagus dari kitanya, membuat kita nyaman, bagus dari kita, cocok dengan kita, cocok untuk kita. Jadi saya mulai mencari hal-hal apa yang saya suka, namun memang dari kecil itu saya memang suka dengan dunia tata rias. Saya memang suka make up dari kecil. Jadi sampai gabung di duta remaja mulai mendalami dan tertarik dengan make up. Iya. Mulai berani make upin orang. Iya, jadi mulai tertarik make up orang, mulai menawarkan mau nggak di make up sama saya gitu. Gitu. Udah mulai pintar bikin alis, pakai heels karena itu jarang saya lakukan sebelum jadi duta remaja, dan setelah jadi duta remaja ada banyak kesempatan seperti itu. Sebelum jadi duta remaja, saya bilang di video perkenalan saya saat daftar duta remaja, saya bilang menjadi bagian dari duta remaja Sulawesi Selatan adalah pilihan saya untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi itu adalah visi misi saya, itu adalah keinginan saya. Saya ingin memberikan dampak. Setelah jadi duta remaja, saya berpikir dampak apa yang harus saya berikan. Saya harus mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal yang selalu saya kunjungi setiap harinya, dan itu adalah media sosial. Makanya saya mempergunakan akun media sosial saya untuk membagikan hal-hal positif di sana. Jadi buat teman-teman boleh berkunjung ke Instagram saya untuk baca-baca caption saya. Jadi Instagramnya di bawah ini. Oke, jadi tentunya banyak sekali proses yang dilewati ya Kak, dan setiap prosesnya itu pasti ada saja hal-hal positif yang didapatkan gitu. Tapi terlepas dari itu pasti ada juga beberapa hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang dilalui. Mungkin bisa di-share Kak, atau di-spill nih tantangan seperti apa sih yang pernah dilalui nih selama hidup gitu. Oke. Tantangan yang paling besar deh Kak. Yang paling besar ya. Aduh, berat sekali kayaknya. Tantangan selama menjadi remaja, selama menjadi mahasiswa, hal yang paling disayangkan adalah krisis identitas sih sebenarnya. Krisis identitas dan insecurity hadir itu karena kita krisis identitas sebenarnya, dan itu yang selalu menjadi hambatan. Kita kurang memahami diri kita sendiri. Kita berusaha memahami orang lain, kita berusaha memahami keadaan orang lain, tapi memahami diri sendiri dan keadaan diri sendiri itu kita kurang gitu. Dan itu yang menjadi hambatan saya di awal. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya, apa yang menjadi peluang buat saya, apa yang menjadi hambatan buat saya gitu. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cintai diri sendiri. Betul. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, kita tahu bahwa kita harus kemana ya. Apa ya yang diri kita suka, apa ya yang diri kita buat nyaman gitu. Karena gini, kalau kita cinta sama orang, kalau kita sayang sama orang, kita akan belajar bahwa oh kayaknya dia tidak suka deh kalau kita kasih ini. Oh kayaknya dia suka deh kalau kita kasih ini. Kenapa sih kita
cinta dengan orang, kita lupa untuk cinta dengan diri kita sendiri. Padahal diri kita mau loh ditanya, kita betul-betul suka tidak ini, kita betul-betul tidak suka tidak ini. Nah itu sih yang menjadi hambatan krisis identitas, kita tidak mengenali diri kita sendiri, sehingga mulai bermunculan insecurity, overthinking. Iya, overthinking tiap malam. Aduh. Gitu. Itu yang banyak terjadi dan dirasakan. Sampai akhirnya proses berdamai dengan diri sendiri adalah solusinya, bahwa menerima diri sendiri dengan versi terbaik sesuai dengan diri kita sendiri adalah solusi sebenarnya, bahwa kita hanya butuh hati yang lapang untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Jadi tentunya masalah-masalah seperti ini, seperti insecurity, overthinking, krisis identitas itu sebenarnya merupakan sebuah tantangan dan merupakan sebuah permasalahan yang umum ya, yang terjadi di lingkup remaja, dan tapi tidak bisa kita pandang enteng Ya, karena masalah-masalah ini akan berdampak pada masa depan kita juga. Karena jika kita tidak bisa mengatasi hal itu, maka ya kita bakal tidak tahu gitu mau kemana. Jadi kita perlu untuk memahami diri sendiri, cintai diri sendiri, dan harus tahu nih kita kedepannya bakal seperti apa dan bagaimana. Intinya cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Oke Kak, jadi itu tadi ya beberapa mungkin isu-isu yang sangat dekat gitu dengan remaja. Lagi-lagi tentang insecure, banyak sekali remaja insecure, overthinking karena memikirkan banyak hal. Nah, membahas mengenai remaja nih dan segala isu-isu yang terkait dengan dia, remaja kita juga bisa kaitkan nih dengan mahasiswa Kak. Nah, mahasiswa saat ini itu banyak juga permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Gak hanya tentang tugas-tugas yang menumpuk dan banyak, apalagi sekarang masih semester baru ya kan, tapi tugas-tugas itu udah bejibun gitu. Nah, sebenarnya Kak, sekarang kan Kakak ini udah lulus ya? Iya. Udah SAP ya? Udah SAP. Nah, kemarin selama menjadi mahasiswa Kak, dan tentunya juga menjadi anak organisasi, ya bagaimana sih Kak cara Kakak mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekiranya terjadi pada Kakak gitu, seperti misalnya susah membagi waktu, atau kadang juga insecure sama teman-teman, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang mungkin banyak ya. Nah, bagaimana sih cara Kakak menghadapi semua itu sampai pada sekarang berada pada titik yang udah lulus gitu, udah dapat gelar gimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Jadi sebelum jadi mahasiswa, saya masuk UNM itu jalur SNMPTN. Iya. Sekarang udah ganti namanya. Jalur prestasi. harus di bold itu. Jadi waktu itu saya jadi mahasiswa itu, saya sebenarnya sudah punya target. Saya jadi mahasiswa yang seperti apa. Saya dikenal sebagai anak yang ambis sih sama teman-teman kelasku. Di kelas itu selalu bilang kalau saya itu ambis. Tapi saya merasa bahwa ambis itu adalah cara saya untuk membakar semangat yang saya punya gitu. Tapi kalau saya tidak dapat pun, saya tidak pernah berlarut-larut dalam kekecewaan sih, tidak pernah, karena sudah menyiapkan hati yang lapang untuk menerima gitu. Saat saya masuk, saya bilang bahwa saya harus lulus dengan predikat cum laude, tidak boleh tidak gitu. Saya harus lulus sesuai dengan waktu yang seharusnya diberikan oleh kampus. Gitu. Saya harus lulus dengan IPK yang baik gitu. Karena setiap orang punya versi masing-masing tentang IPK ya. Iya betul. Iya, agak sensitif nih IPK. Tapi kalau saya IPK itu penting untuk kita perbaiki, meskipun banyak orang yang bilang bahwa dunia kerja nggak butuh IPK kok, kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa. IPK itu adalah self reward saya. Benar. Self reward saya, bahwa itu adalah bukti bahwa ya
saya berjuang nih gitu. Itu yang saya pegang, bahwa harus lulus dengan predikat cum laude, harus IPK-nya bagus, dan ketiga adalah harus tetap menjadi orang yang penuh dengan aktivitas positif. Saya bergabunglah di himpunan memberikan banyak sekali ruang untuk saya. Saya waktu itu di himpunan bidang diklat, pendidikan dan pelatihan gitu kan. Terus saya dikasih PJ untuk ini LDKM maba gitu. Buat maba. Di situ saya punya banyak sekali wadah untuk berkembang. Saya mulai berinteraksi dengan banyak orang. Saya mulai diberikan ruang untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Terus saya juga pernah ikut kegiatan seni karena saya suka seni. Saya suka semua tangkai seni yang ada, seni musik, seni tari, seni lukis, teater, suka. Intinya menurut saya seni itu adalah murni keindahan yang bisa kita hasilkan gitu. Kalau kita hidup dengan seni, hidup kita akan indah. Terus seni. Terus setelah itu saya juga bergabung di Pramuka karena Pramuka itu selaras dengan moto hidup saya. Saya punya moto hidup bahagia, mati bahagia. Wow, keren. Iya. Moto hidup saya Saya speechless. Moto hidup saya itu, dan saya mendapatkan itu lewat Pramuka. Saya percaya bahwa seluruh edukasi, seluruh pengalaman yang saya dapatkan di Gerakan Pramuka itu yang membentuk saya menjadi manusia yang hidup bahagia. Dan mati bahagia itu saya menjalani kehidupan di Pramuka sebagai bekal, karena Pramuka itu penuh dengan kebaikan. Pramuka itu punya ikhlas bakti. Jadi semua bakti yang mereka berikan adalah ikhlas gitu. Dan itu yang saya percayai bahwa itu yang dapat mengantar kita menuju mati yang bahagia gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi saya aktif, betul-betul aktif. Saya jarang sekali pulang kampung. Jarang sekali pulang kampung, sampai-sampai saya itu dibandingkan dengan tetangga-tetangga saya, sepupu-sepupu saya, saudara sepupu saya yang kayak yang ini kuliah di Makassar juga, tapi kalau libur semester pulang, kalau akhir bulan pulang, kalau akhir pekan pulang gitu. Tapi kalau saya, ya kalau misalnya kita bisa mengembangkan diri di sini, kenapa harus pulang gitu? Iya benar. Jadi sebenarnya ya berkuliah itu merupakan sesi dalam hidup kita di mana itu bisa menjadi kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita, memperluas relasi kita, dan melakukan hal-hal yang positif lainnya gitu. Karena hal-hal yang seperti itulah yang nantinya bakal menjadi bekal kita ke depannya. Karena bahkan berkuliah itu sebenarnya merupakan tiket. Kenapa tiket? Karena berkuliah itu bisa mengantarkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu oleh kita. Mungkin di luar sana banyak sekali mahasiswa, orang-orang yang berstatus mahasiswa bahkan mendapatkan kesempatan untuk ke luar negeri, ke luar kota, atau melakukan hal-hal lainnya karena privilege dia gitu sebagai seorang mahasiswa. Jadi teman-teman kita ya berpesan bahwasanya kalau menjadi mahasiswa itu kalau bisa teman-teman harus gunakan privilege itu sebaik mungkin, jangan sia-siain gitu. Benar kan Kak? Betul, setuju. Oke, next kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kan kita berada nih pada era modern ya, era yang penuh dengan teknologi, dan hidup kita itu tidak pernah lepas yang namanya dengan teknologi gitu. Nah, menurut kakak nih sebenarnya sekarang sebagai remaja bagaimana sih kita menghadapi teknologi yang semakin pesat ini Kak, untuk bagaimana supaya kita sebagai remaja Indonesia ya, yang tentunya berbudaya, banyak sekali perbedaan yang ada di antara kita, bagaimana caranya supaya kita dapat tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut
namun tetap mampu mengikuti zaman gitu Kak. Iya. Jadi bagaimana pandangan Kakak mengenai teknologi saat ini dan bagaimana remaja menghadapi teknologi yang semakin besar? Oke. Jadi berbicara tentang dampak pasti ada positif dan negatifnya. Yap, benar. Kembali lagi ke bagaimana individu tersebut melihat dan memanfaatkan hal tersebut. Namun berbicara tentang teknologi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi banyak membantu kehidupan kita saat ini. Kita bisa belajar, kita bisa keliling dunia, kita bisa melihat apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu karena teknologi yang canggih saat ini. Jadi remaja itu menurut saya harus memanfaatkan itu dong, harus menjemput kesempatan itu bagaimana supaya dia bisa tetap bertahan, dia bisa tetap hidup dengan kemajuan teknologi yang ada. Karena kan saat ini tuh banyak isu bahwa percuma kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya semua pekerjaan itu sudah diambil alih oleh teknologi. Tapi kembali lagi kalau kita memang punya kualitas dalam diri kita, kita bisa kok, kita yang mengatur teknologi itu. Benar. Kita orang yang bisa menyetel teknologi itu untuk mengerjakan sesuatu agar pekerjaan kita lebih mudah gitu. Teknologi itu mengantarkan remaja untuk memperbanyak relasi dimanapun menurut saya, karena teknologi bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan siapa saja. Iya, benar. Dan untuk rezeki seseorang kan kita tidak tahu rezeki dari mana saja. Bisa saja dari orang yang kita kenal lewat internet lah, kita komunikasi lewat sosial media gitu. Jadi sebagai remaja kita tidak boleh menutup diri dong. Kita harus mengambil kesempatan ini dengan baik, dengan memanfaatkan media sosial, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini menjadi hal yang positif untuk kita ambil. Jadi positif dan negatif itu kembali ke kita, bagaimana kita mengambil. Kita ingin ambil yang mana, yang positifnya, yang negatifnya gitu. Kalau sebagai remaja, apalagi Duta Remaja Sulawesi Selatan yang punya tagline remaja berkarakter dan berbudaya, kita harus ambil hal-hal positif dong dari kemajuan teknologi ini gitu. Iya, jadi teknologi itu bukan sebuah penghambat ya. Iya, betul. Melainkan sebuah, bisa dibilang jembatan kita gitu. Setuju. Karena bagaimanapun kita hidup tidak monoton gitu. Iya. Pasti akan ada saja pembaruan yang ada, dan sehingga kita sebagai seorang manusia harus mampu untuk mengikuti zaman. Iya. Dan kalau berbicara nih mengenai tadi pemanfaatan teknologi ya Kak, zaman sekarang kan tadi juga dikatakan bahwasanya ada positif negatifnya gitu. Ya positifnya karena kita bisa untuk berkreasi di sosial media, seperti misalnya sekarang kan banyak sekali konten-konten kreator yang dari situ dia bisa mendapatkan cuan gitu. Bahkan pacaran aja kita bisa pacaran sama HP. Enggak, maksudnya pacaran virtual gitu. Jadi pokoknya kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Oke. Next. Jadi tadi membahas mengenai teknologi nih. Jadi mungkin kita bahas juga mengenai pendidikan ya. Jadi lebih ke menurut Kakak nih, pendidikan di era sekarang itu gimana sih Kak? Untuk apakah dia udah relevan? Gimana ya? Apakah dia udah termasuk sistemnya itu udah baguskah untuk mempersiapkan kita para generasi muda ini untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan? Gimana tuh Kak? Berbicara soal pendidikan, kita tidak bisa terlepas dari pembahasan yang cukup sensitif ya menurut saya ya. Karena setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang pendidikan saat ini. Dan kalau pandangan saya, berbicara tentang pendidikan, kita tidak terlepas dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Kalau Pak semoga dinotis. Yang selalu memberikan inovasi tentang pendidikan saat ini. Dan saya sebagai generasi muda, sebagai remaja, sebagai mahasiswa itu
bersyukur sekali dengan seluruh inovasi yang ada saat ini, terkhususnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program MBKM, di mana program MBKM ini memberikan banyak sekali kesempatan, banyak sekali ruang untuk seluruh mahasiswa mana saja yang ingin mengambil kesempatan itu, mulai dari pengabdian masyarakatnya, mulai dari magang MBKM-nya, pertukarannya. Itu menurut saya adalah hal yang harus mahasiswa jemput, yang harus mahasiswa terima dan harus mahasiswa lakukan, karena ada banyak sekali proses pembelajaran, proses pencarian jati diri di sana. Saya di tahun 2021 ikut kegiatan pengabdian masyarakat ke daerah, itu program MBKM juga dari Kemendikbudristek, bersama dosen saya, salah satu dosen saya, di mana program ini kita terjun langsung ke masyarakat, dan program inilah yang membuat saya tidak ikut kuliah dengan teman-teman saya karena dikonversi. Iya. Jadi kegiatan ini dikonversi dengan mata kuliah dan beberapa SKS lainnya seperti KKN, program KKN. Saya KKN-nya dikonversi. Jadi di tahun 2021 yang mana teman saya itu KKN 2023, saya 2021 KKN-nya sudah dikonversi. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan, ini adalah dampak yang positif buat kita sebagai mahasiswa kalau kita mengikuti berbagai hal yang telah ditawarkan oleh pemerintah. Di tahun 2022 saya kembali ikut pengabdian masyarakat di program PPK Ormawa. Jadi ini peningkatan kapasitas gitu untuk organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti, dan kita melakukan pemberdayaan masyarakat lagi. Dan ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di sana karena kita langsung terjun ke masyarakat, kita langsung mendengarkan aspirasi masyarakat, kita langsung memberikan solusi ke masyarakat itu, dan itu adalah salah satu cara bagaimana mahasiswa mempersiapkan dirinya setelah mahasiswa kita mau jadi apa ya gitu. Dan itu yang menurut saya merupakan inovasi yang luar biasa dari pendidikan saat ini gitu. Kalau berbicara tentang MBKM, saya speechless sih sebenarnya karena saya kagum dengan berbagai kesempatan yang diberikan ke kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa jangan malas-malas dong. Jadi mahasiswa jangan suka rebahan dong gitu. Jadi mahasiswa harus bangkit dong gitu. Ikut program MBKM, isi hari-hari kita dengan seluruh kesempatan yang diberikan oleh Mas Menteri gitu. Biar kita setelah selesai jadi mahasiswa, kita jadi lulusan yang memang diharapkan oleh pemerintahan gitu. Oke, seperti itu. Iya, jadi kita harus bisa untuk memanfaatkan program-program yang ada ya. Iya, betul, Karena betul. tadi kembali lagi yang tadi bahwasanya kita punya privilege. Iya. Jika kita menjadi seorang mahasiswa, kita punya privilege untuk mendapatkan program-program tersebut. Karena kalau bukan mahasiswa ya gak bakal dong bisa ikut itu. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan segala hal yang ada. Iya, gitu. setuju. Iya. Tapi Kak, aku penasaran nih. Saya penasaran mengenai program apa ya yang diterapkan pemerintah ini namanya MBKM. Mungkin kami juga pernah dengar isu-isu mengenai adanya pro kontra terhadap MBKM, bahwasannya gara-gara MBKM ini banyak sekali anak-anak yang nggak mau masuk organisasi. Setuju. Ya, seperti itu. Jadi menurut kakak sebenarnya gimana sih pandangan kakak menanggapi isu tentang adanya pro kontra terkait MBKM dan organisasi? Oke. Sebenarnya ini sudah pernah saya adukan ya dengan dosen saya. Saya bilang sama dosen saya bahwa dengan adanya program MBKM, minat mahasiswa untuk bergabung ke organisasi, minat mahasiswa bergabung ke himpunan, ke UKM itu sangat minim loh. Karena mereka lebih memilih untuk ikut program MBKM. Iya. Tapi menurut saya pribadi,
menjadi mahasiswa adalah menjadi orang yang penuh dengan kesempatan. Mahasiswa itu adalah pilihan. Pilihan yang mana yang mereka pilih, menurut saya jika semua pilihan yang mereka pilih itu menurut mereka dibutuhkan oleh dirinya, bisa mengembangkan potensi dirinya, kenapa tidak? Gitu. Jadi saya sebenarnya tidak mempermasalahkan mahasiswa ikut MBKM. Saya malah setuju dan support banget. Saya waktu ikut program pengabdian masyarakat, saya tetap tuh jadi pengurus di organisasi. Jadi organisasi saya hari ini sampai hari ini, terus ikut pengabdiannya tuh hari ini sampai hari ini gitu. Jadi ada pembagiannya gitu. Dan pengabdian itu atau program MBKM itu kan tidak, waktunya itu kan ada waktunya kan. Ada misal sampai 4 bulan lah, sampai 1 semester lah gitu. Jadi bolehlah diambil kesempatan 1 semester untuk ikut MBKM, selebihnya tetap bergabung dong ke organisasi kemahasiswaan, baik himpunan, BEM, Perwa, UKM gitu. Karena menurut saya sebagai orang yang sudah merasakan bagaimana program MBKM dan bagaimana organisasi kemahasiswaan, kita harus coba sih semuanya. Dan kerennya lagi, kami tuh di UKM Pramuka, kita ikut MBKM-nya itu di organisasi kemahasiswaan. Jadi organisasi kemahasiswaan ikut program MBKM. Jadi kita masuk organisasi, kita ikut MBKM-nya juga. Jadi dapat dua-duanya gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjutnya Iya, itu. Jadi 2022 itu program MBKM namanya PPK Ormawa, itu peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Jadi mahasiswa, organisasi mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal pemberdayaan seperti apa, inovasi seperti apa yang mereka ingin berikan ke masyarakat. Jadi 2022 itu kami Pramuka UNM membuat proposal tentang pariwisata di salah satu desa binaan kita. Jadi desa ini adalah desa binaan dari UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Itu desanya ada di Kabupaten Pangkep, namanya Desa Tompok Ulu. Nah, di sana kita mengajukan proposal, alhamdulillah lolos pendanaan. Akhirnya kita melaksanakan program pramuka kita di sana sambil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita tawarkan ke kementerian gitu. Jadi organisasinya jalan, kegiatan organisasi jalan, kegiatan pemberdayaan jalan, ikut MBKM-nya juga jalan. Jadi kita tetap dapat dari kementerian, seperti sertifikatnya itu paling penting kan, ada sertifikat dari kementerian juga gitu. Dan kerjanya itu tim, jadi memang cocok untuk organisasi kemahasiswaan gitu. Iya, jadi ya benar banget ya yang dikatakan Kak Mantik ini, bahwasannya menjadi masuk organisasi itu bukan sebagai penghambat bagi kita untuk mengikuti program-program lainnya gitu. Jadi ada baiknya kita eksplor banyak hal gitu, selama kita bisa untuk mengatur waktu kita dan juga bisa untuk berkontribusi di hal-hal yang kita masuki gitu. Seperti tadi yang dikatakan bahwa menjadi anak organisasi itu kita juga bisa gunain untuk mengikuti program-program seperti PPK Ormawa misalnya. Dan kemarin kalau nggak salah dari UNM itu ada 9 atau 7 tim gitu kan dari organisasi dari UNM. Dan salah satunya juga ada dari FIP. Itu kalau nggak salah PKH dia lolos juga tuh Kak. Terus juga organisasi tingkat fakultas kalau nggak salah ada juga. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwasannya organisasi itu bukan penghambat bagi kita untuk mengikuti program-program pemerintah lainnya gitu. Bahkan itu bisa untuk menjadi lagi-lagi jembatan kita untuk mengikuti banyak hal. Jadi kita bisa eksplor banyak hal bersama dengan teman-teman kita lah gitu. Jadi kalau misal teman-teman bingung nih antara memilih organisasi dan PPK dan MBKM, ya pertanyaannya kenapa nggak jalankan dua-duanya aja gitu kan? Jadi teman-teman lagi-lagi kita harus bisa untuk melihat peluang, kan Kak? Karena kalau nggak bisa lihat peluang ya kita hidupnya bakal monoton gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa
ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Nah kalau misal apa ya? Jadi sebenarnya Kak, apa sih apa ya perbedaan generasional dalam pandangan Kakak nih tentang nilai-nilai budaya dan tradisi-tradisi kita sekarang, kayak bagaimana sih pandangan Kakak mengenai budaya dulu dan budaya sekarang, dan sebagai seorang remaja bagaimana Kakak bisa untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada gitu. Oke. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan Kak. Oke, jadi moto dari globalisasi itu adalah berpikir global, bertindak lokal. Jadi maksudnya adalah pikiran kita harus mendunia, Iya. tapi tindakan kita harus tetap sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, apa yang kita anut, apa budaya kita, apa tradisi kita, gitu. Karena kita bisa keliling dunia kemana saja, tapi menjaga dan mempertahankan kearifan lokal itu adalah tugas kita sebagai generasi muda. Karena kalau bukan kita yang menjunjung tinggi, memegang erat budaya kita untuk tetap dilestarikan, itu siapa lagi gitu. Nanti budaya kita akhirnya hilang, luntur dan sebagainya, itu berarti kita sebagai generasi muda gagal untuk mempertahankan gitu. Apa yang telah diperjuangkan oleh Iya, betul. Iya, karena begini, menjadi generasi muda yang berprestasi, menjadi generasi muda yang cerdas, itu tidak harus tuh meninggalkan budaya gitu. Iya. Bahkan kita bisa menjadi generasi muda yang menjunjung tinggi budaya, menjadi keren dengan budaya, menjadi berprestasi dengan budaya gitu. Karena kita tidak akan ada kalau tidak ada orang-orang sebelum kita gitu. Jadi jangan sombong sebagai generasi muda bahwa itu paham orang dulu, itu tren orang dulu, itu gaya orang dulu gitu. Sombong jadi generasi muda yang hidup di era modern saat ini, padahal budaya-budaya mereka lah yang dapat menghidupkan kita sampai saat ini gitu. Kita terjaga loh dengan budaya Siri Mapache gitu, budaya Tabe, budaya Sipatangari, Sipakainga gitu. Budaya-budaya seperti itu sebenarnya adalah hal yang sangat kita butuhkan loh. Budaya misal Makassar itu Sipatangari itu adalah salah satu hal yang kalau kita dalam menentukan sesuatu kita harus bermusyawarah. Itu kita butuhkan loh. Kita butuh orang-orang untuk mendengarkan kita butuh orang-orang untuk berpartisipasi dalam apa yang ingin kita diskusikan gitu. Jadi budaya dengan kita itu sebagai generasi muda tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya kita, siapa lagi gitu. Jadi kita harus jadi remaja, harus jadi generasi muda, harus jadi mahasiswa yang keren dengan menjunjung tinggi budaya yang ada, dengan bangga akan seluruh kearifan lokal yang ada, sama bangga dengan logat, bahasa, aksen yang kita punya gitu. Iya, benar sekali ya Kak Mantik. Jadi kita sebagai generasi muda, lagi-lagi kita harus bisa untuk mempertahankan identitas diri kita sebagai generasi muda atau anak muda Indonesia gitu. Meskipun kita nantinya semisal ada yang ke luar negeri gitu kan, kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada dalam diri kita gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama budaya orang lain gitu. Iya. Dan benar banget tadi kita harus bisa mempertahankan identitas kita, apalagi kita sebagai orang Makassar juga ya Kak, dan mungkin juga dari suku-suku lain, budaya-budaya lain. Maksudnya suku dan dari kota-kota lain itu, daerah-daerah lain gitu kan. Karena kan banyak sekali budaya dan suku yang ada di Indonesia ya. Dan terakhir tadi Kak Mantik juga menyampaikan bahwasanya kita juga harus mempertahankan logat kita, mempertahankan aksen kita. Tapi jangan lupa juga bahwasanya kita punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia juga ini sangat penting untuk kita gunakan gitu di era sekarang. Karena kalau kita pakai bahasa daerah terus,
maksudnya bahasa pakai logat kita, terus kita nggak bakal bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda bahasa dengan kita gitu. Jadi tetap pertahankan bahasa Indonesia gitu. Yap, terakhir nih Kak Mantik, mungkin ada harapan gitu untuk para teman-teman generasi muda di luar sana, bagaimana untuk biar mereka nih kedepannya bisa menjadi generasi muda yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Silakan. Oke, saya punya catatan ya, tapi bukan catatan mata najwa sih. Aduh, kami fans Mbak Najwa. Mbak Najwa garis keras. Aduh. Jadi saya punya catatan, saya tulis setelah saya dihubungi oleh teman-teman dari Hima AP, dan saya sangat tertarik dengan pembahasannya remaja dan mahasiswa, di mana tagline-nya itu berperan bukan baperan. Dan saya menulis untuk kita yang muda. Di 28 Oktober 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka, yang muda yang bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Sejarah mencatat yang muda yang berperan. Proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 juga yang muda yang punya andil. Merdeka pun dari penjajahan tidak membuat yang muda diam saja. Meruntuhkan kekuasaan Orde Baru di 1998 juga adalah peran dari yang muda, kan? Jiwa muda harus selalu muda. Yang muda yang berperan, yang muda yang bergerak, yang muda yang speak up. Jangan terlena dengan polemik partai politik yang sedang olah mimik. Jangan terombang-ambing oleh desas-desus tak becus yang menghasut. Jangan mudah berhalusinasi hingga kerap hidup tanpa aksi yang dapat merugikan diri sendiri hingga akhirnya galau berhari-hari. Jangan mudah percaya dengan warna-warna cahaya yang tak tahu kebenarannya. Jangan lalai dengan diri sendiri sampai seperti hidup seorang diri. Yang muda itu kita yang punya peran, saatnya berperan, bukan hanyut dan baperan. Oke. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu. Saya speechless jadinya, sangat-sangat menyentuh hati dan saya sangat merasa berbangga karena tagline tadi berperan, bukan berperan dimasukin dalam. Keren banget. Oke Kak, saya ucapkan terima kasih ya Kak karena udah mau untuk diundang ke podcast kita kali ini. Dengan senang hati. Jujur pembahasan kita hari ini benar-benar keren dan sangat-sangat menginspirasi. Semoga ya menginspirasi buat teman-teman di luar sana dan ya mungkin ada kata-kata terakhir Kak. Ya, kata-kata terakhir saya, mari menjadi remaja yang berkarakter dan berbudaya. Yap, berkarakter dan berbudaya. Untuk itu, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share untuk supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Bye bye.